Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah tarawih yang sama berbahagia, di kesempatan malam hari ini kembali kita sama-sama memuji segala bentuk kebesaran ilahi Rabbi Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan segala bentuk karunia nikmat, sehat dan kesempatan, sehingga kita masih bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk patuh terhadap apa yang telah digariskan dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah berada di malam kelima Ramadan. Singkat memang perputaran ini hidup. Sesingkat juga kehidupan kita. Bagaimana kita mendapatkan rezeki, bagaimana kita menangkal yang namanya bala, bagaimana bisa kita berhadapan sebentar dengan apa yang disebut dengan malaikat maut. Semua itu akan terjadi pada diri kita semua. Makanya dalam kehidupan ini ada pernah konotasi kalimat yang paling enak kedengaran. Bahasa ini dikeluarkan oleh salah seorang ulama tersohor di Indonesia, Kiai Haji Ma'mun Subair almarhum. Beliau menyatakan begini: lebih baik kalian tertidur di atas kasur yang terbuat dari rotan daripada kalian tertidur di atas kasur busa tapi kasur itu berada di rumah sakit. Apa makna semua ini kalimat? Sampai dia nyambung dengan kalimat lagi. 1000 kebaikanmu sama orang, 1 kali kejelekanmu, maka 1000 ini habis. Di sisi lain di hadapan Allah kita balik. 1000 kejahatanmu di hadapan Allah, 1000 dosamu di hadapan Allah, sekali kalian beristighfar, Allah ampuni. Disinilah protes Nabi Adam. Tuhan, engkau tidak adil. Kata Allah, kenapa sih tidak adil Adam? Saya ini satu salahku, hanya makan buah khuldi. 4 tempat saya memohon ampun kepadamu. 4 titik lokasi saya memohon ampun untukmu, kau tidak kabulkan. Di sekitar Jeddah, di sekitar India pertama, saya memohon ampun, kau tidak terima. Saya memohon ampun di sekitar Jeddah, kau pun tidak terima. Saya bertemu dengan istriku di Jabal Rahmah lalu beristighfar sama-sama, kau pun tidak terima. Nanti berada di sekitar Masjidil Haram yang sekarang ada Ka'bah. Di situ Nabi Adam bermunajat lalu mengangkat tangan seperti ini. Makanya Pak, kalau kita baca sejarah, semua nabi, semua rasul itu meminta dengan begini, menengadahkan tangan. Kita ini sekarang hamba terlalu banyak berdoa hanya menunduk. Apa yang kau minta? Nabi saja, Rasul saja angkat tangan. Nabi Adam baru menundukkan tangan dengan satu kalimat, Rabbana
zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah terima kabulkan permohonannya. Ini kalimat doa istighfarnya Nabi Adam. Belum lagi Nabi Ayub. Nabi Ayub waktu berdoa dia begini. Karena dua nabi ini masing-masing punya keunggulan dan kekurangan istrinya. Makanya hati-hati kalau Nabi siki ke istri tak. Nabi Adam hancur gara-gara bisikan istri. Oh ya Adam, ambil saya itu satu bakul dia. Mungkin orang Bone itu kayak gaya bahasanya. Kan Bone lembut. Beda kalau jadi potong. Aku orang mau tunjuk kau ya, pala dosa berkata-kata lain ini. Itu jadi potong. Kan kita punya dialek bahasa macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada bahasa sama tulisannya, beda itu artinya. Ini lagu baru Salimut Neraka. Orang protes. Kenapa kene lagu Salimut Neraka? Salah mentongki, bukan neraka, neraka. Peluk. Itu bahasa Makassar. Neraka, peluk. Neraka, jahanam. Beda. Neraka, bukan neraka. Lihat di mulutku, neraka, neraka. Sedikit sekali bedanya. Orang Bugis dengan orang Jawa ada bahasanya sama. Orang Jawa ditanya, Mas, iki lo anakmu tuh? Yo, anak biru, telu. Orang Jawa telu, tiga. Coba ke Bugis, ke rumah lama, ya nomor siaga telu, sama telunya. Tanya lagi orang Jawa, Mas, iki lo punya gerobak toh? Yo, nomor piro gerobakmu? Pitu. Pitu orang Jawa 7. Orang Bugis, saya gerobak automu. Pitu 7 tahun. Yang beda itu Makassar. Makassar sama tulisannya tapi beda artinya. Tanya orang Jawa, iki lo istrimu lo Mas? Yo, istri piro? Loro. Loro orang Jawa 2. Asul Ki Haji Sumi, oh ya apa tuh nerang? Loro, sampah. Walaupun ini jadi polemik di tengah masyarakat, jadi polemik dong. Ini RT RW saya sampaikan biasa, songka bala kok. Banyaknya RT RW meninggal ini bulan. Saya juga kaget. Jadi Pak RT di sini songka banget. Ada ke Pak RT di sini. Kayaknya panas ini barang. Iya. Coba kidikan dia. Kakaknya meninggal. Kakaknya dia urusin kasihan, dia atur kursi. Maghrib dia ke masjidnya sholat. Setelah sholat Pak RW pulang ke rumahnya, tidak ada perasaannya, mati tongi, 2 mayat langsung. Siapa yang satu? Ketua RW. Jadi songka malam. Kan sekarang banyak orang tidak mengerti istilah songka bala. Itu namanya tolak bala. Kita balata di sini masih mending, Pak. Coba bala-balanya orang di sekitar Jawa, Sumatera sampai sekarang belum berhenti, Pak. Air mata mengalir karena mereka masih mencari hartanya, mereka masih mencari rumahnya, mereka masih nangis. Makanya kemarin di sana itu cuma satu kedengaran lagunya Ebit Ade. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Orang bangga dengan dosa-dosa. Yang mana itu? Banyak. Ini masjid teriak mau maghrib misalnya, mau lohor, assalatu wassalamu alaik
Ya Imam al-Mujahidin. Bapak-bapak masih dulu di warkop. Tiba-tiba yang azan Haji Sandre. Beda tadi, karena ini yang tadi kaset. Ini Haji Sandre aslinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang di warkop tertawa. Siapa ini? Lebih bagus Haji Sandre kedengaran ini suaranya, kita belum masuk ke masjid. Masya Allah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bisikan istrinya Nabi Adam, Siti Hawa yang menghancurkan Nabi Adam. Bisikan istrinya Nabi Ayub, ini yang mengangkat harkat suaminya. Nabi Ayub diuji oleh Allah, yang cemburu, yang iri bukan manusia, Pak. Yang iri malaikat. Tuhan, coba lihat itu Ayub, enaknya dia beribadah, bagusnya dia beribadah, karena dia punya ternak banyak, dia punya kebun luas, dia punya anak banyak. Cuma istrinya yang satu, Nabi Ayub, bernama Siti Rahmah binti Abtah. Itu istrinya. Malaikat menghadap ke Tuhan. Tuhan, itu Ayub bagus beribadah karena banyak ternaknya. Bagaimana kalau kita matikan semua ternaknya? Boleh. Waktu yang sama seketika sedetik itu juga semua ternaknya Ayub mati. Ayub cuma tersenyum. Innalillah. Istrinya diam. Coba kalau macam kita, Pak. Jangan bagi kebun tak mati, motor tak mati pelatnya, nah setengah mati misteri tak mengomel-ngomel. Kau minta kau ngapa mau di mana semua buang? Tapi istri di sana, nah, kalau kita di sini alhamdulillah tidak ada pikiran sama, tidak beda ji, sama-sama. Coba Nabi Ayub masih sujud. Malaikat katakan, Tuhan, bagaimana kalau kita cabut lagi kebunnya? Semua kebun kurmanya Ayub mati seketika. Ayub cuma tersenyum. Malaikat masih heran, Tuhan, bagaimana kalau kita matikan semua anak? Jumlah anaknya Nabi Ayub 26 orang. 13 laki-laki, 13 perempuan. Meninggal di waktu yang sama, jam yang sama, menit yang sama. Ayub masih tersenyum. Coba kalau kita gila bagi kapan? Kata malaikat, Tuhan, Ayub masih sehat aja. Bagaimana kalau kita berikan penyakit? Diberikan penyakit sopak. Sopak kalau diartikan ke kita sama dengan kusta. Kalau bahasa Makassarnya kandala. Makanya yang suka sumpah-sumpah. Kandala kamu. Kandala tojeng kau itu. Apalagi kalau waktu kita masih menjabat. Waktu saya masih di DPR. Kalau terima gaji mau Ramadan, banyak itu orang. Kandah 2, kandah 3, kandah 4. Membaraknya kandala. Selesai, Pak. Apakah Ayub masih bersedih? Tidak. Sampai dia diusir oleh di kampung halamannya. Berangkat Nabi Ayub disertai istrinya yang setia bernama Siti Rahmah. Tiba di satu pondokan, Nabi Ayub tertidur sejenak. Setelah itu dia bangun, tidak ada istrinya di sampingnya. Maka Nabi Ayub bersumpah, demi Allah, kalau istriku datang kembali ke pangkuanku, maka saya cambuk dia 100 kali. 100 kali disuruh cambuk. Tidak lama kemudian istrinya betul pulang bawa makanan. Istrinya cuma tersenyum. Magaki. Kau dari mana? Cari makanan. Jangan. Sekarang saya marah. Siti Rahmah tersenyum. Jadi kalau kita marah, istri tersenyum, berhenti mati. Yang bahaya itu kalau kita marah, tiba-tiba istri teriak. Adakah habis lagi? Masya Allah, adakah? Masya Allah. Tiba-tiba Siti Rahmah ngomong, Pak, kau kan Nabi, iya?
Kau juga Rasul kan? Iya betul. Coba kau minta kepada Allah agar penyakitmu itu disembuhkan. Nabi Ayub kembali melotot. Kau tidak syukur? 70 tahun kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Ini baru 7 bulan. Kata Siti Rahmat, bukan begitu Pak. Saya kasihan juga dimaki-maki sama masyarakat. Coba bagi berdoa. Lulu hatinya Nabi Ayub. Ternyata Nabi Ayub kembali ke satu tempat. Lalu dia tadahkan tangannya seperti ini tinggi-tinggi. Satu doanya Nabi Ayub kedengaran. Allahumma inni massaniya durru anta arhamar rahimin. Doa ini bagus diamalkan kalau kita lagi sakit-sakit. Nanti Ustaz Muhammad yang kasih tahu. Kan ini dalam Al-Quran. Beliau ini memang legendom. Masih muda Kak, dulu sama-sama Pak Kebocem. Saya ceramah dia mengaji. Makanya tadi waktu mau salat bisa aku tantangin, ngapain? Gantian saya imam kau di sini. Begini, malah lagi. Masya Allah. Nah makanya jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Makanya saya sampaikan kalau kita memohon kepada Allah, ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah kalian kepadaku, pasti saya beri. Cuman adabnya berdoa. Adabnya berdoa boleh dengan sedikit tangan seperti ini. Bahkan Rasulullah waktu minta hujan, dia tadahkan tangannya seperti ini. Sampai ada riwayat menyatakan hampir kelihatan itu lengannya Rasulullah yang begitu putih dan mulus. Di bulan ini, Ramadan ini, banyak-banyaklah memohon kepada Allah. Kita banyak-banyak meminta kepada Allah. Kenapa? Karena 17 Ramadan tahun lalu sampai 17 Ramadan tahun ini, nama-nama yang mau diambil nyawanya oleh malaikat maut sudah tertera di Allahul Mahfuz. Untung saja ini. Nama ini tidak berdasarkan abjad. Sekiranya berdasarkan abjad, setengah mati Kak. Saya duluan. Baru tentunya Pak Is'anu, Pak Saini. Karena dia saya. Tapi kan tidak mutlak. Kematian sekarang singkat Pak. Bayangkan, peminum meninggal di masjid. Masuk surga Pak. Subuh-subuh dia masih mabuk. Mau pergi ke masjid. Pak Imam pasti larang. Hoi, kemana? Bayang. Kata Pak Imam, tidak bisa kembali mabuk kok. Ini. Masjid kah? Ya kan orang mabuk. Pak Imam bilang, memang bukan masjidku, tapi kau mabuk, sudah pulang. Dengar kau, mau kau salat? Pak Imam bilang, kalau kau mau salat, kau tanya kau, berapa rakaat kalau subuh? Peminum, kalau Pak Imam dia ketong ke anak-anak, itu kalau subuh Pak Imam 3. Pak Imam bilang, guys, santai-santai, mau pulang. Akhirnya pulang di tengah jalan, ketemu Ki Haji Wahid. Haji Wahid datang, Haji, yang kau bisa main subuh. Kenapa? Libur. Masa dulu sampai subuh? Kenapa bisa? Pak Imam marah. Pak Imam tutup pintu. Kenapa bisa? Tapi kalau mau juga ke masjid, kau tanya berapa rakaat kalau subuh? Haji Wahid jawab, astagfirullah, itu kalau subuh dek 2. Apa dia bilang pemabuk pulang ke Haji. Saya lagi 3 aku jawab, disuruh pulang kita 2 Haji. Kurangi pulang. Ternyata besoknya Pak tidak mabuk, dia ganti bajunya. Dia pakai sarung. Tidak ada muazzin, dia teriak. Baru dia ngambil ala Mekah. Memang orang peminum itu kan longgar kini. Dia teriak kayak orang di Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget Pak Imam. Haji Wahid datang. Pak Imam bilang, bahasa isyarat peminum ini. Ternyata setelah sholat subuh, dia duduk-duduk di tiang. Dia kasih gini kopiahnya. Akhirnya tertidur. Dalam tidurnya, sempat dia dengar kalimat,
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Aku. Inilah kalimat tadi. Saat banyak dosamu, sekali kalian bertobat, Allah terima. Dia perbaiki hidupnya. Lantas dia mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah. Meninggal. Maka dia pasti mati dalam keadaan husnul khatimah, karena Rasulullah menyampaikan man kana kalamihu akhirul la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya mampu dia baca kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Siapa peminum? Di mana mati? Di masjid. Kalah dia sementara berzikir kepada Allah. Surga bagian. Jadi semua orang yang mati di masjid pasti surga. Tetapi tidak semua juga orang yang mati dalam masjid itu masuk surga. Kenapa? Karena pencuri celengan. Nah, curi celengan di masjid, Pak. Sekarang itu banyak sekali pencuri celengan masjid, Pak. Makanya pengurus masjid kalau sudah salat kumpulkan saja uang. Ada yang kulihat lagi anunya, cirisnya. Tinggal dikasih begini, mah itu berimau. Selesai itu, Pak. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita cuma 15 menit, 25 menit, insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Saya mohon maaf karena masih ada acara yang harus saya isi. Saya dari tadi pagi ini, siang, sore, jadwal terus, dan doakan insyaallah lusa saya harus berangkat lagi ke Balikpapan. Dari Balikpapan saya masuk ke Konawe Utara. Konawe Utara baru saya ke Nunukan Tarakan baru kembali lagi ke Kutai Kertanegara Tenggarong. Jadi alhamdulillah enak tahu gini bulan panen. Jadi insya Allah saya tidak bisa lama-lama dengan kita. Minta maaf segala bentuk segala halnya. Insya Allah saya hanya bisa berdoa dan berdoa. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa berjumpa di masjid yang kita cintai ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.